Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Indahnya di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa Sinpo TV, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu antara yang hak dan batil. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya mari kita mendengarkan bersama-sama. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga keberkahan dari Allah terus kita rasakan dan terus kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang antara yang hak dan batil. Dua istilah ini akan terus bersanding walaupun secara makna berlawanan. Mulai dari awal ada kehidupan ini, antara hak dan batil akan terus bersaing, berebut untuk mendapatkan pengikut. Yang hak diawali dengan keberadaannya Nabi Allah Adam alaihissalam, dan yang batil diwakili oleh iblis. Hak itu adalah kebenaran sejati yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara batil adalah kebalikannya. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah dan kemaslahatan untuk umat manusia, khususnya hamba-hamba Allah, itulah yang disebut dengan yang hak. Sementara batil adalah kebalikannya, segala sesuatu yang membuat rusaknya kehidupan, baik kehidupan di dunia saat ini, terlebih untuk kehidupan di akhirat nanti. Nah sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam punya ukuran hak dan batil, yakni Al-Quran. Karena salah satu nama dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran yang namanya juga sama, yaitu surah Al-Furqan. Di ayat yang pertama Allah firmankan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi
liyakuna lil alamina nadhira. Bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Yang Al-Qur'an ini salah satunya fungsinya adalah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Hak itu benar, batil itu salah. Maka ukuran pokok bagi kita umat Islam itu adalah Quran. Kalau Quran memang bilang benar, itulah kebenaran. Kalau Quran bilang salah, itulah yang salah. Kalau Quran bilang halal, itulah yang halal dan boleh buat kita. Tapi kalau Quran bilang haram, maka itulah yang haram buat kita. Memang dalam Al-Quran itu terkadang makna yang disampaikan masih multitafsir, masih muqayyad. Kalau bahasa orang santrinya, muqayyad itu masih bisa diterjemahkan macam-macam. Tetapi ada yang makna mutlak. Mutlak itu udah jelas, sharih maknanya iya itu. Misalnya kita ambil contoh. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa ada beberapa benda atau sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah. Misalnya, innama harrama alaikumul maitata waddam walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan al-maitah, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, dan daging celeng atau babi, kemudian wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Quran tentang yang haram. Maka kita sebagai umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, kalau memang ingin mengetahui yang hak dan yang batil, oh ini sudah disampaikan Quran. Kalau memang kita melanggar apa yang diharamkan oleh Quran, maka kita melakukan kebatilan, sesuatu yang batil. Tapi kalau kita melakukan hal yang atau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Quran, karena ini diharamkan, 4 hal tadi diharamkan, sebagai penjelasannya mungkin kita kalau ngikuti maka kita melakukan yang hak. Nah, inilah sebagai awalan bahwa di muka bumi ini akan terus ada yang namanya hak dan yang batil, akan terus berkembang. Selama bumi ini masih berputar, belum diselesaikan oleh Allah perputarannya, maka antara hak dan batil akan terus bersaing. Lah, kita berada di pihak yang mana? Pilihan berada di tangan kita. Kalau memang kita memilih jalan di jalan yang hak, insya Allah ridhonya Allah dan surganya Allah yang akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita memilih jalan yang batil, maka ghadab atau murkanya Allah dan nerakanya Allah yang akan dijadikan balasan untuk kita semua. Lah, lalu bagaimana cara membedakan antara hak dan batil? Wong kadang samar. Rasulullah pernah menyampaikan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu ya jelas, yang haram ya jelas. Tapi ada yang berada di tengah-tengah antara halal dan haram. Namanya syubhat. Lah, banyak di antara kita yang terjebak ke dalam syubhat atau belum begitu memahami apakah ini termasuk yang kanan halal atau yang kiri haram. Nah, untuk mengetahui itulah perlunya kita terus menambah ilmu pengetahuan, terutama kalau kita sebagai muslim, ya Quran kita perdalam. Awalnya ya dari sisi bacaannya dulu, kemudian dari sisi artinya, kemudian dari sisi maknanya. Dari situlah kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Untuk lebih jelas lagi insya Allah disambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda juga akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum dilanjut lagi ngopi kita terkait dengan antara yang hak dan batil, untuk mengawali sesi segmen ini akan dibuka untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lastri. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan yang hak dan yang batil? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mencampur adukan hak dan batil? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara membedakan yang hak dan batil? Dan pertanyaan kedua, bagaimana hukum mencampur adukan hak dan batil ini? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa yang pertama bagaimana cara untuk membedakan apakah ini hak atau batil. Tadi di segmen sebelumnya udah sedikit saya singgung. Pertama, untuk mengetahui adalah kita memperbanyak ilmu pengetahuan kita, terutama dari sisi ajaran agama kita. Selain menambah ilmu pengetahuan, juga kita bermohon berdoa kepada Allah. Ada doa yang sangat bagus supaya kita lebih jelas tentang mana yang hak, mana yang batil, biar kita dibimbing oleh Allah. Ada doa yang diajarkan yaitu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Apal Bu ya? Apal, luar biasa ya. Baru dengar sekali karena rekamannya masih bagus, langsung set, apal Bu ya. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkan kepada kami kalau hak ya hak, kalau benar yang benar, kalau halal ya halal, kalau boleh ya boleh. Warzuqna tiba'ah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Karena kadang kita tahu ini benar, tapi nggak ada kemampuan kita untuk mengikuti kebenaran itu. Karena mungkin kebenaran yang masih dianggap minoritas. Kemudian wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang batil ya batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Wong kadang kita tahu ini salah tahu kita. Cuman untuk menghindari itu kita takut dikucilkan. Umpama dekat rumah kita itu ada majelis khusus, tapi isinya majelis gibah. Lah kita kalau asal diajakin, aduh mohon maaf lagi sibuk gosok. Besoknya lagi, ayo Bu sini nimbrung, ini ada rujakan loh. Aduh mohon maaf cucian lagi banyak. Untuk mengatakan mohon maaf tidak mau ikut itu butuh keberanian. Kalau enggak, ayo Bu, ayo. Kadang malah kita yang ngomor-ngomorin ayo. Nah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami untuk mengetahui yang batil ya batil, dan juga beri kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Ini yang kedua, yaitu doa. Dan yang ketiga, ada makalah mengatakan istafti qalbaka, mintalah petunjuk, mintalah fatwa di hati terkecilmu. Karena pada dasarnya setiap kita yang hatinya masih waras, enggak penyakitan, itu akan tahu bahwa ini benar, ini salah. Dari, kalau bahasa kerennya apa? Dari lubuk hati paling dalam. Semua orang itu pada dasarnya, walaupun dia ini pelaku maksiat loh, ketika ditanya dia akan tahu bahwa ini salah.
dalam hati kecilnya, cuman karena kadang ada yang kepepet karena kebutuhan, ada karena lingkungan, ada karena wis macam-macam. Tetapi pada dasarnya setiap kita, setiap muslim ini diberikan kemampuan oleh Allah dalam hati kecilnya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Aslinya tahu. Jangankan kita bukan orang pelakunya. Yang pelakunya loh yang setiap hari mohon maaf. Seandainya ada mohon maaf wanita yang bekerja sebagai yang dalam tanda kutip ya, ketika mereka diajak ngobrol, mereka pun tahu kerjaannya itu enggak benar. Ini berarti hati terkecilnya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lah kalau kita mau mengikuti kata hati yang paling dalam tadi, insya Allah kita bisa membedakan ini hak, ini batil. Cuman ya tadi actionnya kadang yang belum berani. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kok lupa? Bagaimana hukum mencampur adukan yang hak dan batil? Oh iya. Ada dalam ayat Al-Quran begini, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala dan jangan talbisul haqqa engkau mencampurkan yang benar bil batil dengan sesuatu yang batal. Contoh gampangnya begini, halal mewakili hak, haram mewakili batil. Kalau dicampur maka ada kaidah mengatakan idzajtama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau ada dua benda, satu halal satu haram, dicampur jadi satu, maka dua-duanya menjadi haram. Contoh, ini minuman segelas, halal ya, halal. Kemudian dicampurin walaupun cuma 2 tetes racun. Kira-kira saya masih berani minum gak ini? Ibu ada yang berani minum, dibayar 2 juta mau? Kenapa? Lah kalau rumah sakit, lah kalau langsung wassalamualaikum. Ini minuman segelas walaupun volumenya lebih banyak mewakili yang hak, yang halal. Racun yang walaupun hanya 2 tetes mewakili yang batil. Walaupun yang batil jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi kalau dicampur dengan yang benar, maka yang benar akan kalah. Contoh lain, kadang ada ibu-ibu belanja, beli bumbu-bumbu gitu loh, entah cabai, entah bawang merah, iya beli sekilo, halal kan beli. Lah kemudian kadang ibu-ibu, bang sekilo kayaknya dikit amat, tambahin kayak bang. Abangnya belum bilang iya, ibu langsung main ambil, langsung dicampur jadi satu. Yang beli ini halal, yang ngambil belum seizin yang jualan tadi namanya haram. Kalau dicampur idzastama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau 2 benda, satu halal satu haram jadiin satu, maka dua-duanya menjadi haram. Itu bawang merah tadi yang kita beli jumlahnya lebih banyak sekilo. Lah yang ngambil tadi paling cuma hanya beberapa butir doang kan, tapi dicampur jadi satu udah nggak bisa dipisah-pisah lagi, maka dua-duanya berubah menjadi haram. Umpama kita ngaji begini nih, yang hadir lebih banyak, yang halal misalnya suguhannya banyak, lah kok ada misalnya ada yang bawa sebotol kecil minuman haram, lah kok ketahuan, apalagi ketahuan media, wah di majelis ono ternyata, padahal minumannya cuma satu, itu pun hanya satu orang yang minumnya ngumpet-ngumpet, tapi karena ketahuan akhirnya semuanya yang baik akan ikut rusak gara-gara kebatilan yang cuma sedikit itu tadi. Maka kalau dicampur semuanya berubah menjadi batil. Halal haram dirubah semuanya, kalau dicampur berubah menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan antara yang hak dan batil. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya kita sudah buka untuk sesi tanya jawab, untuk di segmen kali ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik kita yaitu antara yang hak dan batil. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mengenai tema kita pagi ini yaitu antara yang hak dan yang batil. Tadi di segmen awal saya katakan ini akan terus ada sampai nanti hari akhir. Lalu bagaimana? Dalam Al-Quran, tadi qari'ah kita di opening acara kita ini dibacakan dalam surah Al-Isra ayat 81. Dikatakan bahwa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul, dan sampaikanlah wahai Muhammad, ja'al haqqu, ketika datang kebenaran, wa zahaqal batil, maka pasti akan minggir atau kalah itu kebatilan. Innal batila kana zahuqa, bahwa sesungguhnya kebatilan itu pasti kalah. Tapi apakah kita termasuk orang yang mengalahkan kebatilan, atau bahkan atau mungkin bisa jadi kita yang dikalahkan oleh kebatilan? Ada satu makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhamin. Kebenaran, tapi kalau tidak dijalankan dengan teratur, tidak dimanage dengan disiplin yang baik, pasti akan kalah dengan kebatilan yang dilakukan secara masif dan dimanage dengan teratur. Kita yang dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang hak, tapi kalau tidak dimanage dengan baik, lama-kelamaan kebaikan yang kita lakukan akan tergusur, tergeser oleh kebatilan yang dilakukan dengan teratur. Maka untuk mewujudkan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, maka kita berlatih untuk hal-hal yang sifatnya hak kita lakukan dengan teratur, kita lakukan dengan disiplin. Lah dalam hal disiplin ini, kita ini umat Islam Indonesia termasuk yang paling rendah. Kedisiplinan kita itu termasuk yang paling rendah. Coba kita lihat di kegiatan masyarakat kita, undangan jam 8. Kira-kira kita datang jam berapa? Ya kan? Kedisiplinan kita itu paling rendah loh. Makanya kalau ini terus berlanjut, lama-lama kebaikan yang kita lakukan akan tergeser, tergusur oleh kejahatan yang dilakukan terstruktur, dilakukan dengan disiplin. Maka latihanlah kita untuk disiplin. Ya dari diri pribadi kita masing-masing, dari diri sendiri ini loh. Saya kalau memang ingin mendukung hak itu menang, sesuai dengan ayat Quran tadi, ya kita berlatih dari diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri sendiri. Kalau masing-masing udah belajar disiplin dari diri kita sendiri, ya tentu nggak perlu, kalau orang Jawa bilang ngurak-ngurak, ayo, nggak perlu kan ya. Wong udah disiplin masing-masing. Tapi kalau kita disiplinnya masih rendah, ya masih butuh mandor yang bawa cambuk. Ayo, baru jalan. Kalau nggak gitu kadang nggak jalan-jalan. Dan inilah yang harus kita akui. Walaupun Quran sudah mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, tapi kalau kita sebagai muslim tidak mengawalinya, kapan hak ini akan muncul sebagai pemenang? Lah kalau kita terus begini, akhirnya kedisiplinan kita sangat rendah. Yo jangan ngiri, jangan marah kalau orang lain yang dalam tanda kutip mereka di bawah bendera kebatilan yang lebih menang daripada kita. Maka kita latihan diri pribadi masing-masing untuk mendisiplinkan diri agar kebenaran yang kita yakini ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam
bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu